akan cerita ke rumah tangga aku ya, dalam artian di suasana di perusahaan aku. Jadi semakin hari semakin terasa kapitalisme itu sangat menindas, mengeksploitasi sumber daya manusianya ataupun sumber daya alam, khususnya untuk kaum buruh ataupun kaum miskin menurut saya. Jadi aku ke ini aja, ke SGI-nya aja. Jadi di tempat aku itu kita produksinya sarung tangan, kaos tangan yang diekspor ke luar ya. Dan owner SGI itu dari luar, investor dari luar, dia dari Amerika. Nah, di pabrik itu udah berdiri selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu dia melakukan ekspansi. Dia memperluas banyak cabangnya. Gedung tinggi, mewah, gede, mesinnya canggih-canggih. Tapi ternyata apa? Tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada kaum buruhnya. Pekerjanya hanya ditindas. Contoh tentang upah minimum kabupaten. Dia tidak memberikan. Dia memberikan upah kepada pekerjanya itu di bawah upah minimum. Jadi aku sebutkan kalau di Kabupaten Sleman itu upah minimumnya 1.200.000 sekian. Tapi nyatanya di SGI nggak yang segitu, malah di bawahnya. Padahal itu udah masuk dalam tindak pidana ya. Dalam undang-undang pun udah ada aturannya. Pengusaha yang tidak memberikan upah kepada pekerjanya sesuai dengan upah minimum kabupaten akan kena sanksi, hukuman, dan denda. Tapi nyatanya nggak diberikan. Itu tentang upah. Terus kemudian kita berangkat ke jaminan kesehatan, jam sostek ya, yang sekarang mungkin ini jadi BPJS ya, jam sostek yang ada 4 item. Tapi nyatanya itu juga sudah diatur dalam undang-undang, tidak diberikan juga. Jadi setiap ada buruh yang sakit ataupun kecelakaan dalam perusahaan atau di luar perusahaan, itu merogoh kantongnya sendiri, sangat miris. Terus kemudian tentang jam lembur. Jam lembur, padahal lembur itu adalah hak, bukan kewajiban. Tapi nyatanya kita diwajibkan untuk lembur, over lembur ya. Dan upah lembur pun itu dibayar tidak sesuai. Jadi seolah-olah itu emang benar perbudakan di zaman modern ini. Buruh dipaksa untuk berproduksi, tak hanya berproduksi ya, tapi dipaksa juga untuk menjadi seorang konsumen. Tentang jam lembur, masuk pagi pulang malam, keringat nyampe pantat-pantat, tapi nyatanya nggak sejahtera. Jadi aku ya sama Mas Restu sedang melakukan pengorganisiran buruh yang ada di Jogja, khususnya yang sedang aku ini di SGI, karena pelanggarannya sangat banyak sekali. Emang ada undang-undang tenaga kerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003. Itu kalau emang kita amati, buruh amati, emang ini kalau kita amati pasal per pasal itu berpihak kepada kaum buruh. Tapi kalau kita jadikan satu, kita analisa dari satu, itu merugikan buat kaum buruh gitu kan. Itu juga dalam undang-undang itu ada 13 tahun 2003 ada 126 pasal. Tapi sanksi-sanksinya itu nggak ada gitu, yang membuat jelas orang pengusaha. Jadi tentang apa organisasi ataupun hak-hak buruh itu kaum buruh yang ada di Jogja ini belum paham. Mereka nggak tahu kalau hak-hak buruh itu seperti apa. Mereka hanya dalam sebuah kepasrahan, terima lah, oh gaji aku segini, nggak tahu hak-haknya apa.
Dan ketika ada segelintir buruh yang tahu hak-haknya apa, yang telah diperkosa oleh pengusaha itu, mereka nggak tahu jalan keluarnya, solusinya seperti apa. Yang mereka tahu kan cuma demo itu kan, nggak tahu caranya bagaimana. Dan mungkin caranya yaitu kita berorganisasi serikat pekerja yang sudah dilindungi atau diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Jadi buruh di Jogja itu bukan hanya minim ya, maaf kata benar-benar nggak tahu gitu. Dan aku balik lagi ke SGI. Di SGI itu pinternya pengusaha, dia tuh mencari pekerjanya itu yang tingkat pendidikannya rendah, maaf kata dari SMP ataupun SD, dan umurnya sudah tua-tua, ibu rumah tangga gitu. Jadi mereka sangat pintar. Jadi guru-guru yang ada di sana dibikin autis, hanya senang dengan itu saja. Dengan mesin dibikin bodoh, tahunya cuma tombol on sama off, pulang malam. Jadi mereka nggak sempat untuk belajar atau buka media atau lihat televisi. Orang berangkat pagi, pulang udah malam, pasti kan capek. Jadi di selain di situ ada perbudakan juga pembodohan buat kelas buruh gitu. Dan kita coba organisir, kita